Bab ke-72. Keesokan paginya, sekitar pukul 8, Dava dan Galena sibuk memasukkan keperluan mereka ke dalam backpack masing-masing. Mereka tidak pergi ke sekolah hari ini karena siswa-siswi yang mengikuti camping diberikan 1 hari libur sebelum keberangkatan. Hari ini dimanfaatkan untuk packing dan memastikan semua perlengkapan yang dibutuhkan sudah siap. Galena yang sejak tadi sibuk memasukkan barang ke dalam tas, tiba-tiba menatap Dava dengan bingung. "Kak, aku bawa baju berapa setel?" "Ya." "Takut kurang." Dava menoleh sambil memasukkan jaket ke dalam tasnya. "Bawa 5 setel aja, sama yang nanti dipakai untuk berangkat, ditambah seragam olahraganya juga dibawa. Dan untuk dalemannya bawanya lebih banyak, buat cadangan." Jelas Dava. "Wih, banyak banget. Kayak mau kabur dari rumah aja," ucap Galena sembari memasukkan baju-bajunya. "Buat cadangan sayang. Takut kalau nanti kotor atau basah karena hujan. Terus baju untuk malam, bawa yang lebih hangat, di sana dingin." Jelasnya. Galena mengangguk paham, lalu mengambil 1 setel pakaian hangat lagi dari lemari. "Cukup 1 aja kan?" Dava mengangguk. "Iya, yang penting tebal dan nyaman. Jangan lupa bawa kaos kaki lebih, di sana dingin." Galena langsung mengambil 2 pasang kaos kaki tambahan dan memasukkannya ke dalam tas. "Udah, deh. Kayaknya udah lengkap." Dava menutup ranselnya dan melirik Galena. "Kamu yakin gak ada yang kelupaan?" Galena berpikir sebentar, lalu tersenyum. "Oh iya, cemilan. Aku belum masukin." Dava menghela napas, lalu tersenyum kecil. "Ya ampun, kalau cemilan kamu pasti ingat." Galena terkikik sambil mengambil beberapa bungkus snack dari meja. "Ya, kan penting, Kak. Biar nanti kalau lapar di jalan bisa ngemil." Dava mengusap puncak kepala Galena lembut. "Cemilannya dijadiin 1 aja, nanti kita duduknya bareng di bus," ucap Dava. Galena mengangguk semangat. "Siap, Kapten," serunya sambil memberi hormat, membuat Dava tersenyum geli melihat tingkah istrinya ini. "Pumpingnya udah?" tanya Dava. "Udah aku masukin," jawab Galena sembari menutup tasnya. "Nah, selesai," seru Galena senang. "Pinggirkan dulu barang-barangnya biar nggak berserakan di tengah," ujar Dava sambil mengangkat tas miliknya yang sudah penuh seperti orang hamil. Galena langsung berusaha mengangkat tasnya sendiri yang penuh dengan barang-barang kebutuhan camping. Dengan susah payah, akhirnya ia berhasil meminggirkan tas itu. "Wah, berat banget," keluhnya sambil mengusap lengannya yang pegal. "Nanti jalannya jauh nggak dari parkiran bus?" tanyanya sambil melirik Dava. Dava berpikir sejenak sebelum menjawab. Lumayan. Kalau jalan tanpa henti, bisa sekitar setengah jam. Tapi kalau banyak berhenti, bisa lebih lama." Mendengar itu, Galena langsung melemas dan tanpa ragu duduk di pangkuan Dava yang sedang bersila di lantai. "Jauh banget," keluhnya. "Kalau aku nggak kuat bawa tasnya gimana?" "Berat banget, Kak. Apa aku kurangi aja bajunya?" Dava tersenyum melihat tingkah manja Galena. Dengan lembut, ia menyelipkan helaian rambut yang menutupi wajah istrinya. "Jangan, sayang. Bajunya udah pas. Kalau kamu nggak kuat, nanti aku bantu bawain. Kalau perlu, dari turun bus sampai tempat camping, aku yang bawa tas kamu." Galena langsung menatap Dava dengan ragu. "Ih, jangan. Barang kamu juga berat, nanti malah aku jadi beban. Apa aku nggak usah ikut aja, ya?" ucapnya cemberut. Dava langsung mengeratkan pelukannya saat mendengar ucapan itu. "Harus ikut. Aku nggak mau ninggalin kamu sendirian di rumah. Kan aku bisa tinggal di rumah Bunda dulu," jawab Galena santai. Dava tersenyum kecil dan menggelang. Mereka ikut. Galena mengernyit bingung. "Ikut?
Tanyanya heran. Dah deh, tapi nanti aku jeti beban kamu. Gimana dong? Dava menatapnya serius, lalu mengusap pipi Galena dengan lembut. Kamu bukan beban. Ucapnya penuh ketegasan. Galena tersenyum senang mendengar itu, lalu memeluk Dava erat. Oke, aku ikut. Tapi nanti kalau aku capek, kakak harus gendong aku ya. Godanya sambil tertawa kecil. Dava terkekeh dan mencubit hidung Galena gemas. Awas aja kalau minta digendong beneran. Aku bakal lari bawa tas kamu aja. Biar kamu yang jalan sendiri. Godanya balik. Ih, jahat. Protes Galena dengan wajah pura-pura kesal. Dava tertawa kecil dan mengecup kening istrinya dengan sayang. Bercanda sayang. Kalau kamu capek, aku pasti bantu. Jeti tenang aja, ya. Galena mengangguk dengan senyum puas, lalu kembali menikmati momen bermanja dengan suaminya ini. Tepat jam 10 siang, Galena mendapat telepon dari mamanya yang menyuruh dirinya dan Dava untuk berkunjung ke Mansion Atmaja. Dan sekarang mereka berdua sudah sampai di Mansion Atmaja. Sesampainya di ruang tamu, langkah Dava dan Galena terhenti saat melihat 2 koper besar dan 1 koper sedang yang tampak penuh. Mereka saling bertukar pandang sebelum akhirnya menatap heran ke arah Papa Hendra dan Mama Sera yang baru saja turun dari lantai 2 dengan pakaian rapi. Kalian mau kemana? Tanya Galena, kebingungan. Papa Hendra dan Mama Sera saling bertatapan sejenak sebelum akhirnya Papa Hendra melangkah mendekati putrinya. Sayang, kita harus pergi ke Amerika. Perusahaan pusat di sana sedang ada masalah. Jelasnya dengan nada tenang, mencoba memberi pengertian. Galena langsung menatap kedua orang tuanya dengan raut sedih. Berapa lama? Tanyanya pelan. Mama Sera tersenyum tipis. Belum pasti, sayang. Melihat banyaknya barang yang mereka bawa, Galena semakin yakin bahwa kepergian mereka tidak akan sebentar. Hatinya mencilos, dan matanya mulai berembun. Memangnya Om Hendra atau Bang Oldrich nggak bisa menangani masalahnya? Tanyanya, berharap ada solusi lain. Papa Hendra menggelang pelan sembari mengelus kepala Galena dengan penuh kasih. Nggak bisa, sayang. Papa nggak mau terus-menerus merepotkan mereka. Galena mulai terisak. Matanya yang jernih kini dipenuhi air mata. Pasti Mama Papa bakal lama di sana, kan? Mama Papa bakal ninggalin Nana sendiri di sini? Nana ikut aja ya. Pintanya dengan suara bergetar. Mama Sera langsung menarik Galena ke dalam pelukannya dan mengelus punggung putrinya dengan lembut. Kan ada suami kamu, sayang, Jati nggak sendiri. Tapi, kalau kamu ikut, nanti pulang-pulang suami kamu malah diambil perempuan lain, mau? Goda Mama Sera mencoba mencairkan suasana. Galena makin terisak. Ya nggak mau. Hiks, tapi nanti kalau aku kangen gimana? Kan bisa telepon atau video call. Lagi pula, 1,5 bulan lagi kalian bakal lomba di Amerika, kan? Nanti kalian mampir ke kediaman Atmaja. Ujar Mama Sera, membuat Galena mendongak dengan wajah penuh air mata. Berarti kalian bakal berbulan-bulan di sana? Tanyanya lirih. Papa Hendra dan Mama Sera tersenyum tipis sebelum mengangguk. Hiks, nanti kalau kalian nggak pulang lagi gimana? Aku nggak mau jauh dari Mama Papa. Tangis Galena semakin menjadi, membuat Papa Hendra tertawa kecil. Kita bukan kamu yang dulu diajak liburan 2 minggu ke Amerika malah nggak mau pulang dan berakhir kita semua pindah ke sana. Candanya mencoba meringankan suasana. Ya. Dulu saat Galena kelas 2 SD, keluarganya sempat berlibur ke Amerika selama 2 minggu. Namun, karena demi tidak berpisah dari putri semata wayang mereka, Papa Hendra dan Mama Sera memutuskan pindah ke Amerika. Hal inilah yang kemudian membuat perusahaan milik Papa Hendra memiliki 2 pusat terbesar, yaitu di Indonesia dan Amerika.
Mama Sera mengusap pipi Galena yang basah oleh air mata. Udah, jangan nangis terus. Kita hampir telat ini. Galena masih cemberut. Beneran mau pergi? Iya dong, sayang. Ayo, kalian ikut antar papa mama ke bandara. Ujar Mama Sera lembut. Biar pakai mobil Dava aja. Pa, Dava yang antar kalian. Tawar Dava. Ya udah, ayo. Papa Hendra segera mengangkat koper-kopernya ke mobil, dibantu oleh Dava dan pengawal. Setelah semua siap, mereka berempat berangkat menuju bandara. Dava menyetir dengan tenang, sementara Papa Hendra duduk di sebelahnya. Di kursi belakang, Galena sibuk bermanja dengan Mama Sera, mencoba memanfaatkan waktu terakhir sebelum berpisah. Sesampainya di bandara, suasana semakin berat. Papa Hendra dan Mama Sera sudah bersiap untuk pergi, namun Galena masih memeluk mereka erat, enggan melepaskan. Papa Hendra mengusap kepala putrinya dengan sayang. Udah ya, sayang. Kita hampir telat. Dengan berat hati, Galena akhirnya melepas pelukan dan beralih ke Dava, yang langsung menariknya ke dalam dekapan hangat. Papa Hendra menatap Dava dengan serius. Papa titip putri papa ini ya. Papa percaya sama kamu. Dava mengangguk tegas. Iya, Pa, aku bakal jagain Nana. Kita pergi dulu ya. Pamit Papa Hendra sebelum melangkah pergi bersama Mama Sera. Galena hanya bisa menatap punggung kedua orang tuanya yang semakin menjauh, air matanya kembali mengalir. Dava dengan sabar memeluknya erat, membiarkannya meluapkan kesedihan. Saat sosok Papa Hendra dan Mama Sera benar-benar menghilang dari pandangan, Dava dan Galena kembali ke mobil. Namun sebelum beranjak pergi, Dava hanya diam, memberi waktu bagi Galena untuk menenangkan diri. Setelah ini, mereka masih harus pergi ke mall untuk menemani teman-temannya membeli perlengkapan camping. Sesampainya di parkiran mall, Dava dan Galena turun dari mobil. Galena masih terlihat murung, sedih karena kepergian kedua orang tuanya ke Amerika. Dari kejauhan, Clara menghampiri mereka dengan semangat. Namun, begitu ia berada di depan Galena, ia mengernyit heran melihat mata sahabatnya yang sembab. Lo kenapa? Nah, tanya Clara, menatap Galena dan Dava bergantian. Gue lagi sedih. Mama sama papa pergi ke Amerika. Jawab Galena dengan raut wajah muram. Ngapain? Mereka mau tinggal di sana lagi? Tanya Clara, masih belum paham. Bukan, cuma urusan bisnis. Tapi tetap aja, mereka bakal lama di sana. Mungkin sampai beberapa bulan. Ucapnya dengan nada sedih. Clara langsung memeluk Galena erat. Jangan sedih, Besti. Kan ada kita di sini. Ada suami lo juga. Ngapain sedih? Hiburnya dengan nada riang. Lalu dengan senyuman jahilnya, Clara menarik tangan Galena dengan semangat. Udah, gak usah galau. Ayo, gue bantu kuras duit suami lo. Katanya bersemangat sambil menggandeng tangan Galena untuk masuk ke dalam mall. Kelima pemuda yang menyaksikan momen itu hanya bisa menggeleng tak habis pikir melihat tingkah dua perempuan itu. Dava pun hanya tersenyum kecil dan tidak mempermasalahkan candaan Clara. Baginya, terserah mereka saja, toh uangnya masih banyak. Galena dan Clara berjalan lebih dulu di depan kelima pemuda itu, tampak lebih ceria dari sebelumnya. Perlahan, kesedihannya mulai berkurang. Mereka berjalan santai melewati deretan toko di mall. Namun, di sebuah persimpangan. Bruk, Sret, Grab,